Hai, video ini berisi ringkasan konsep dan formula untuk materi distribusi sampling beserta aplikasi penggunaannya pada statistika inference, yaitu confidence interval dan pengujian hipotesis, yang dimaksudkan sebagai pedoman dalam menjawab soal-soal inference. Jadi materi ini tidak memperkenalkan konsep baru dan tidak berpretensi untuk menjadi materi pengajaran pemahaman konsep. Saya Pribadi Stianto. Inilah daftar istilah atau formula yang akan disampaikan. Yang pertama, apa itu distribusi sampling? Distribusi sampling merupakan distribusi probabilitas yang bersifat teoritis dari berbagai kemungkinan hasil sampel. Bila dari populasinya bisa dimungkinkan 1000 atau 100.000 kemungkinan sampel, maka distribusi samplingnya adalah distribusi teoritis dari 1000 atau 100.000 kemungkinan sampel tersebut. Tergantung apa yang menjadi keingintahuan kita, apakah rata-rata hitung sampelnya, atau proporsi sampelnya, atau deviasi standar sampelnya, dan seterusnya. Maka distribusi sampling tentang rata-rata sampel adalah distribusi probabilitas dari berbagai kemungkinan rata-rata sampel. Demikian pula, distribusi sampling tentang proporsi sampel merupakan distribusi probabilitas teoritis dari berbagai kemungkinan proporsi sampel. Yang keempat, central limit theorem merupakan teorema matematika, suatu kebenaran yang pasti sehingga tidak perlu lagi dibuktikan, yang menyatakan demikian ini. Jadi, bila sampelnya diambil dari populasi berdistribusi normal, maka distribusi sampling tentang rata-rata sampelnya juga akan berdistribusi normal. Bila populasinya tidak normal, maka distribusi sampling tentang rata-rata sampelnya akan semakin mendekati normal dengan semakin besarnya ukuran sampel. Untuk distribusi sampling tentang proporsi sampel, distribusinya akan semakin mendekati normal dengan semakin besarnya ukuran sampel, tidak peduli apapun bentuk distribusi populasinya. Kita simak berikutnya. Untuk yang kelima, faktor koreksi populasi terbatas. Ketika populasi terbatas dan pengambilan sampel adalah tanpa pengembalian, maka standar error atau deviasi standar distribusi samplingnya perlu dikalikan dengan besaran tersebut. Memang, ketika sampelnya demikian kecil dibandingkan populasinya, katakanlah kurang dari 5% populasinya, maka kita boleh mengabaikan faktor koreksi tersebut. Nomor 6, standard error of X bar atau deviasi standar distribusi sampling tentang rata-rata sampel, atau singkatnya deviasi standar tentang X bar. Ya. Pada situasi deviasi standar sigma diketahui, ya, maka kita mempunyai formula yang seperti itu. Standar error of X bar adalah sebesar sigma X dibagi akar pangkat N. Ya. Kemudian, apabila sigma tidak diketahui, kita akan memanfaatkan deviasi standar sampel, SX. Kemudian nomor 7, standard error of p-hat, ya, atau deviasi standar distribusi sampling tentang proporsi sampel, ya, atau singkatnya deviasi standar tentang p-hat, ya. Pada proses confidence interval tentang proporsi populasi, kita mempunyai situasi ini, ya. Jadi menggunakan proporsi sampel, ya. Sedangkan ketika pengujian hipotesis, kita akan menggunakan yang demikian ini. Jadi menggunakan nilai proporsi yang dihipotesiskan. Ya. Kita lanjutkan. Sekarang nomor 8.
formula umum confidence interval pada tingkat keyakinan tertentu atau pada tingkat signifikansi tertentu. Dengan margin of error merupakan perkalian dari unsur yang terkait tingkat keyakinan dan standar errornya. Ketika confidence interval rata-rata populasi ini adalah dengan sigma tidak diketahui, maka akan digunakan student distribution. Nomor 9, penentuan ukuran sampel untuk mencapai lebar duga tertentu. Pada confidence interval rata-rata populasi akan menjadi demikian ini. Bila deviasi standar populasi tidak diketahui, maka ambillah sampel pendahuluan yang tidak terlalu besar untuk mendapatkan deviasi standar sampel yang digunakan sebagai estimator bagi sigma untuk diterapkan pada formula barusan. Sedangkan pada confidence interval proporsi populasi, formulanya akan menjadi demikian ini. Dengan P subscript DA adalah proporsi untuk dugaan awal atau sementara. Berdasarkan perkiraan awal, PDA yang akan dipilih adalah yang sedekat mungkin dengan 0,5 karena hal itu akan dapat memaksimalkan N sample size yang sedang dicari itu. Karena itu, ketika tidak ada sama sekali perkiraan awal tentang P, maka PDA yang dipilih adalah sebesar 0,5 sehingga akan memaksimalkan N yang menyebabkan target rentang margin of error yang ingin dicapai pasti akan dapat tercapai. Namun perlu diingat bahwa besarnya sampel akan mempunyai implikasi biaya. Baik, nomor 10, penentuan confidence interval untuk mencapai lebar duga tertentu. Pada confidence interval rata-rata populasi akan diformulasikan demikian ini, yaitu menghitung probabilitas atau luas di bawah kurva dalam interval minus Z alpha per 2 sampai dengan plus Z alpha per 2 dengan nilai Z alpha per 2 yang demikian ini. Sedangkan pada confidence interval proporsi populasi akan diformulasikan yang sama sebagai probabilitas dalam interval Z minus alpha per 2 sampai dengan Z alpha per 2 dengan nilai Z alpha per 2 adalah demikian ini. Dengan nilai PDA yaitu proporsi perkiraan awal dipilih yang sedekat mungkin dengan 0,5 dan ditetapkan saja 0,5 bila tidak ada perkiraan awal sama sekali tentang P-nya. Kita lanjutkan dengan pengujian hipotesis. Nomor 11. Prosedur umum pengujian hipotesis dengan desain yang seperti ini. Jadi di situ ada pilihan H0 theta lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Sesuai dengan H0-nya, maka masing-masing akan mempunyai HA yang demikian ini. Kemudian untuk kriterianya dalam menolak H0 akan dituliskan dengan ringkas seperti ini. Untuk pengujian searah bawah, maka kriteria itu akan menjadi Z stat lebih kecil daripada minus Z alpha. Untuk pengujian searah atas, maka kriteria itu menjadi Z stat lebih besar daripada Z alpha. Untuk pengujian dua arah, maka kriteria itu menjadi Z stat lebih kecil daripada minus Z alpha per 2 atau Z stat lebih besar daripada Z alpha per 2. Jadi sengaja digunakan Z subscript W, di mana W bisa berarti alfa pada pengujian searah atau alfa per 2 pada pengujian dua arah. Selanjutnya adalah statistik uji yang demikian ini.
Nah, baik kriteria penolakan maupun statistik uji mungkin saja tidak dengan distribusi Z, melainkan dengan distribusi T. Ya. Selanjutnya, untuk kriterianya ada alternatifnya, yaitu dengan cara tolak H0 bila p-value lebih kecil daripada alfa. Adapun cara menghitung p-value-nya disesuaikan dengan desainnya, yaitu sebagai berikut. Pada pengujian searah bawah, p-value-nya adalah probabilitas ke ujung kiri dari kurva. Pada pengujian searah atas, p-value-nya adalah probabilitas ke ujung kanan dari kurva. Ya. Dan untuk pengujian dua arah, p-value dihitung untuk luas di bawah kurva ke ujung terdekat. Jadi bisa dihitung ke arah kiri atau ke arah kanan, tergantung apakah statistik sampelnya itu adalah lebih kecil atau lebih besar daripada yang dihipotesiskan. Ya. Jadi lebih kecil atau lebih besar daripada nilai θ0 itu tadi. Nah, kita lanjutkan untuk yang terakhir.